Hai, selamat datang di Ballet Talks. Hari ini kita punya rubrik baru, Cie. Namanya bookmark. Bookmark itu diambil dari pembatas buku. Jadi saya tuh paling sebel ya kalau ada buku nggak ada pembatas bukunya, karena itu sebagai penanda. Bookmark itu juga ada di website. Kalau kita mau nandain sesuatu lah, mau nandain halaman atau menandai sebuah web yang akan kita simpan. Saya pengen cerita tentang komik. Saya suka sama penulis buku ini, namanya Miche. Sejak 2003, Benny dan Miche tuh punya komik strip di Kompas Minggu. Tahun 2010 mereka pecah kongsi karena beda aja. Sehingga yang meneruskan di Kompas itu adalah Miche. Benny sama Miche dulu pada saat mereka bikin komik strip di Kompas, isinya itu tentang ekonomi, politik, tentang concern mereka pada kehidupan sosial dan lain-lain, dan sangat tajam lah. Begitu masuk tahun 2010 ketika Benny memutuskan untuk pecah kongsi, Miche akhirnya meneruskan dengan melihat hal-hal kecil di sekitarnya. Banyak sekali hal-hal kecil di sekitar kita sebenarnya yang menarik untuk diulik. Dan sebenarnya itu sesuatu yang kayaknya biasa kita lihat, tapi itu mengandung nilai lain. Yang menarik nih, ini buku trilogi. Jadi dia tuh ada 3 judul, Berpisah, Bertahan, dan Berakhir. Nah, pada saat berpisah ini dia menceritakan tentang bagaimana mereka ketika dia berpisah dengan Benny. Isi dari buku ini itu adalah komik-komik terbaik, komik strip terbaik dari tahun 2010 sampai 2014. Ini ada di buku ini. Nah, di sini Miche mulai bicara tentang apa yang dia lihat di sekitar dia, dan dia gambar dan dia terjemahkan. Menariknya, banyak kejadian di tahun-tahun lalu yang sebenarnya masih berlangsung sampai hari ini. Kayak misalnya gini, ini dia menceritakan tentang satu SMS buat ratusan orang, baru ketemu sekali doang, salahnya apa ya? Ini cerita tentang Lebaran. Lalu dia gini, kayaknya nggak perlu dibales deh, dia kok minta maaf ya, padahal tuh tetangga nggak pernah ketemu, tetangga kompleks, beda blok jauh banget lah. Terus pas ketemu, aduh maaf lahir batin ya, sudah dalam hati, apanya yang perlu dimaafkan ya, ketemu aja nggak pernah gitu. Terus kemudian dia menunjukkan sebuah gambar, ini menarik deh nih ya, dia cerita di sini. Dia bilang bahwa ini yang parah, udah korupsi miliaran tetap beriklan dan minta maaf. Jadi ada seorang politisi yang bikin iklan segede-gede gaban di media massa yang bilang mohon maaf lahir dan batin, partai apa gitu misalnya. Artinya hal itu masih terjadi sampai hari ini. Dan banyak cerita lain, kayak misalnya, oh ini ada yang menarik nih, ini saya seneng deh. Kayak ngomongin profile picture kita di media sosial. Gimana dia menceritakan orang mencari angle terbaik dirinya untuk dijadikan profile picture. Yang pada akhirnya karena saking baik banget gitu, saking terbaiknya banget. Jadi kalau ketemu di jalanan belum tentu lo kenal gitu, kalau lo nggak pernah kenal di dunia nyata gitu. Belum lagi kayak status-status di media sosial yang soal galau-galau masih terjadi sampai hari ini. Terus soal profile picture yang berhubungan dengan pose nggak lihat kamera. Kan ada tuh kan posenya begini nih, nggak lihat kamera, seolah-olah so iya gitu loh. Terus ada yang pencinta hewan, pencinta binatang, profile picture-nya adalah kucingnya lah, anjingnya lah. Atau dia berfoto rame-rame profile picture-nya bersama teman-teman dekatnya, mungkin ada yang artis dan segala macam, sampai orang nggak tahu ini yang lo yang mana ya gitu. Tapi inti cerita dari semua ini, dan ini sangat khas Miche, adalah bahwa banyak hal di luar sana, banyak hal yang kita alami sebenarnya, yang kalau kita mau mengamati sedikit saja, sebentar saja, kita akan bisa menemukan nilai, menemukan insight yang menarik. Kalau kita mau ngomong sejarah, dari zaman tahun dulu, yang terbaik dari tahun 2010 sampai dengan hari ini kan 15 tahun. Peristiwa 15 tahun yang lalu sampai hari ini banyak yang sama dan berulang, hanya beda bentuk aja. Saya suka beberapa komik, itu ada Calvin and Hobbes, itu juga menarik. Terus ada Otahi Lalat, itu juga menarik. Karena mereka bicara tentang nilai, mereka bicara tentang insight, mereka bicara tentang sekitar. Bagaimana mereka menerjemahkan apa yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitar dia, dan ada di sekitar kita, dan yang kita jalani sebenarnya, kita alami sebenarnya.
dari perspektif yang berbeda dan lucu karena itu kata kunci dari komik itu lucu. Oh, ada juga ini The Simpsons. Itu juga saya suka sekali dengan The Simpsons karena ada nilai di situ. Baca buku itu membuat otak kita bekerja dengan lebih aktif. Sebab yang dirangsang kan hanya mata. Ketika mata melihat huruf, itu ada 4 bagian di otak kita yang bekerja dengan sangat aktif. Melihat huruf sebagai simbol, melihat kata-kata, rangkaian kata sebagai bahasa, melihat insight dan imajinasi apa yang bisa kita dapat dari rangkaian kalimat, rangkaian kata yang ada di situ. Tanpa alat bantu apapun. Kalau komik ada alat bantu gambarnya, ada alat bantu visualnya. Tapi kalau buku enggak. Membaca itu berbeda dengan nonton, berbeda dengan dengerin, mendengar podcast gitu misalnya. Itu beda. Enggak semua orang tabah membaca. Memang betul. Kalau emang itu baik buat saya, baik buat kita, kenapa nggak dicoba? Dan pintu masuknya bisa lewat mana aja. Salah satu pintu masuknya adalah bisa melalui yang bacaan seperti ini. Dan ini itu nggak seringan kelihatannya. Artinya orang suka anggap, komik lah bacaan apalah gitu. Enggak. Cuma memang harus dipilih komik yang mana. Dan dia, bacaan ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditemani oleh bacaan-bacaan yang lain. Nanti saya akan cerita tentang buku lain yang saya baca yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar saya, di sekitar kita. Hal-hal kecil yang kadang-kadang luput dari perhatian orang, atau bahkan kadang-kadang hal yang kita pikir itu hal yang biasa. Sosial, soal fenomena, soal tren, soal sejarah yang berulang. Seorang kawan, namanya Putri, dia pernah bilang bahwa ketika saya membaca buku, katanya, saya mendapat perspektif lain yang mungkin tidak saya duga. Dan itu memang benar. Jadi kita belajar, dengan membaca buku kita belajar untuk melihat perspektif lain yang tidak kita duga, dan itu membuka katup-katup yang ada di kepala kita. Di situ serunya. Pada saat selesai membaca nih, biasanya kita suka, iya ya, oh kok gitu ya, oh iya ya. Cuman memang kita membaca betul butuh sabar. Kadang-kadang kita hanya perlu baca 5 halaman aja sehari. 5 halaman, tapi tiap hari. Itu cukup kok. Nanti lama-lama habis kok ininya, bukunya. Dan saya udah coba, dan itu sangat menyenangkan. Dan paling nyenengin adalah ketika bukunya selesai, hore, kelar gue gitu yang ini. Dan habis itu ntar mulai gelisah, buku mana lagi nih gitu. Kira-kira gitu. Ya, ini kira-kira sumber boros yang menyenangkan lah. Karena kalau beli buku rada boros ya, kalau buku fisik. Buku nggak harus fisik sih, bisa buku yang digital juga. Banyak juga pilihannya gitu. Dan kalau saya sangat suka buku fisik karena saya suka aromanya, baunya enak buku itu. Ini buku Michi yang pertama, saya nggak akan bahas yang kedua dan yang ketiga, tapi yang jelas ini adalah trilogi dan ini menarik. Ini kita ngomong di buku ini, Michi ngomong soal kita perlu untuk belajar sejarah karena sebetulnya kita bisa menebak masa depan dengan melihat apa yang ada di belakang. Karena sejarah itu berpola, berulang. Kita bisa banyak banget lah belajar dari situ. Dan yang jelas ketika kita membaca apapun, baca dengan khusyuk. Kenapa sih saya mesti bilang khusyuk ya? Karena gini loh. Karena gini, pernah nggak nih dapat WhatsApp dari orang, flyer. Terus pada saat udah misalnya saksikanlah pertunjukan ini bla 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 gitu kan. Saksikanlah ini. Lalu pada saat disampaikan di WhatsApp grup, terus nanti ada yang nanya, itu acaranya di mana sih? Jam berapa sih? Acara apaan sih? Padahal itu semua sudah tertulis di flyernya. Sering kan begitu? Kenapa? Karena kita bukan pembaca yang khusyuk. Padahal ketika kita tidak lengkap membaca atau mendengar sesuatu, tidak menyimak dengan lengkap, kita bisa tersesat. Dan itu kita bisa melatihnya dengan baca. Mulai hari ini yuk, kita baca sehari 5 halaman aja, nggak usah banyak-banyak, 5 halaman aja. Saya janji, kita akan dapat sesuatu yang menyenangkan, yang tidak akan mungkin kita dapat kalau kita tidak baca. Karena di dalam baca, di sini nih,
listrik-listrik yang ada di otak kita akan bekerja dengan riang gembira. Mari baca, bookmark Ballet Talks. Saya Chandra Widanarko.